bantu kita dalam rangka menyusun paper, menyusun assignment gitu ya. Acara kita pada malam hari ini akan dipandu oleh saya selaku moderator dan akan mengundang satu narasumber andalan kita ya, yaitu Mas Arief Budiarto. Beliau sekarang lagi ada di Jakarta. Baik, untuk tidak berlama-lama mungkin saya mohon izin Mas Munawir, kira-kira berkenan memberi sambutan singkat Mas untuk acara ini atau langsung kita hajar? Singkat aja. Oke, silakan Mas Nawir. Kami persilakan Mas Nawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat pagi Mas Arief. Selamat bergabung teman-teman. Singkat saja, saya baru belajar Mendeley itu pas deket-deket disertasi. Dan sayang banget harusnya nggak terlalu hektik pas disertasinya. Kalau misalkan tahu Mendeley-nya jauh-jauh hari. Jadi semoga tutorial dari Mas Arief bisa jadi cicilan buat latihan referencing dan citation manager buat tugas-tugas dan khususnya buat disertasi. Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Munawir atas sambutan yang betul-betul ringkas, singkat ya, yang intinya menyampaikan urgensi untuk memahami aplikasi lebih awal. Baik, selaku moderator saya juga nggak berani berlama-lama ya. Langsung aja kami berikan waktu kepada Mas Arief Budiarto dalam durasi sekitar 30 menit Mas untuk menyampaikan, lalu kita langsung masuk ke sesi diskusi. Namun sebagaimana amanah Mas Arief juga, teman-teman yang kiranya mau bertanya atau mau langsung menginterrupt kira-kira bisa ya Mas Arief ya? Sehingga pelaksanaan sesi sharing kita betul-betul hidup dan menarik. Demikian, kami persilakan Mas Arief untuk menyampaikan materi terkait optimalisasi aplikasi Mendeley. Kami persilakan kepada Mas Arief. Terima kasih Mas Yason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan untuk datang. Sebenarnya ini bukan kayak tutorial dari saya gitu. Ini lebih saya memantik aja sih bahwa nanti saya coba tampilin yang basic dari Mendeley, bagaimana tips and trick dan ya beberapa kayak life hack-nya gitulah. Tapi nanti sebenarnya yang lebih penting adalah kalau dari teman-teman ada pertanyaan langsung, nah itu sebenarnya yang jauh lebih penting. Karena kemarin juga saya sempat beberapa kali ketemu sama teman di Edinburgh, maksudnya ngobrol tentang apa yang dialami gitu. Oh, Mas gimana caranya ini? Misalnya import file atau import dari web page atau apapun itu. Jadi kayak yang spesifik seperti itu sebenarnya itu yang lebih pengen cari sih ya nanti gitu. Jadi nggak yang dari saya satu arah. Makanya saya juga pengennya tadi Mas Yason bilang hanya setengah jam mungkin bisa lebih cepat sih. Saya cuma tunjukin basic-basicnya aja. Dari situ nanti kita diskusi. Dan misalnya nanti ada topik lain di luar Mendeley pun yang masih ada kaitannya sebenarnya open juga sih. Kayak tadi Mbak Rena kan ada tanya juga tentang mungkin kalau ada yang lain tahu gitu kan bisa juga jadi diskusi juga nanti. Oke. Mungkin saya mulai dari ini ya. Saya nggak ada slide khusus ya. Jadi mungkin lebih ke karena saya juga pengennya lebih kayak diskusi aja sih gitu. Jadi saya mungkin tunjukin mulai dari basicnya dulu. Jadi oke. Ini yang kemarin sempat saya di presentasi pertama sebelumnya saya tunjukin ya. Jadi Mendeley ini kan hanya salah satu reference management tool sebenarnya. Yang lainnya ada kayak Zotero, EndNote, ThreadWorks, ECB. Jadi bukan satu-satunya dan tidak harus menggunakan Mendeley juga. Dan pasti yang lain juga ada plus minusnya. Mendeley pun ada plus minusnya. Cuma mungkin yang banyak digunakan mungkin ya. Jadi saya rasa Mendeley sama EndNote lah ya yang lumayan banyak digunakan. Gitu. Oke, nah untuk Mendeley sendiri ada 3 bagian yang waktu itu sempat saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah desktop app-nya. Ini jadi offline mode-nya lah buat kita. Jadi kalau kita sudah punya desktop app, terus sudah reference-nya sudah kita masukkan plus PDF-nya, ibaratnya kita punya library offline kita. Di situ kita bisa baca, terus kalau mau citasi juga sudah ada, bisa dari situ gitu ibaratnya. Jadi offline library kita sudah ada. Nah, untuk pengisi library-nya, kan kita butuh nih
Jadi ada beberapa option, nanti saya sebutkan. Nah, salah satunya adalah menggunakan web importer. Jadi pertama kita sudah punya ibaratnya bangunan library-nya, nah, kemudian gimana ngisi bukunya? Nah, ngisi bukunya kita pakai web importer. Oke. Terus udah punya library-nya, udah ada bukunya. Terus kita baca, nah kita mau refer nih si materi tersebut ke karya kita. Entah paper, tugas, disertasi, tesis, apapun itu yang membutuhkan citasi. Nah, kita bisa gunakan mainly Microsoft Word plugin. Jadi di Word sendiri kan sebenarnya sudah ada citation tool ya. Nah, tetapi mainly punya add-on sendiri, plugin sendiri sebagai ya bisa dibilang substitusi lah ya. Jadi kan kalau udah ada mainly ya kita nggak pakai citation dari Word lagi gitu. Karena lebih enak. Jadi kalau sudah punya desktop app-nya terus dikoneksikan lah ya dengan Word kita menggunakan plugin. Nanti di waktu itu sempat saya tunjukin juga, nanti juga bisa saya tunjukin di Word-nya bisa langsung citasi gitu. Jadi pilih papernya otomatis bisa tampil plus stylenya juga bisa kita tentukan. Dan tiga-tiganya ini free, available di webnya Mendeley. Mungkin saya coba Mendeley. Oke. Nah, ini ada 3. Jadi ini desktop app-nya sendiri, terus ada citation-nya, plugin-nya, terus ada web importer-nya. Mungkin nggak ada di sini. Oke. Jadi ini juga compatible untuk 3 OS utama lah ya. Jadi Word ada, macOS ada, Linux ada. Jadi kalau pakai Linux pun tetap ada. Kebetulan saya pakai Windows dan Linux, dua-duanya aman. Jadi maksudnya bisa digunakan lah ya. Cuma di Linux memang karena kan Microsoft Word-nya nggak ada, jadi nggak bisa digunakan. Ya kalau di Windows baru bisa. Tapi untuk desktop app-nya sendiri dan web importer di dua-duanya, yang saya gunakan ya Windows dan Linux aman sih untuk pemakaian. Mungkin nanti teman-teman yang macOS yang di Apple bisa sharing juga. Harusnya sama. Udah mature sih semua aplikasi. Gitu. Jadi ini adalah halaman downloadnya. Jadi mungkin sebagian teman-teman udah download juga. Oke. Nah, terus tampilannya langsung aja mungkin ya saya tunjukin. Untuk desktop app-nya sendiri adalah seperti ini. Ini tampilan basicnya. Main di desktop. Ini yang tadi saya bilang kayak ini kalau sudah semua ada di sini, ibaratnya kita punya library offline kita. Kita nggak perlu ke web page lah, ke web lagi, misalnya Scopus lah, PubMed lah, IEEE kah, atau Nature kah. Nah, kalau udah kesimpan di sini, ya ibaratnya kayak misalnya saya kebetulan ada banyak folder. Misalnya ini topik PhD saya tentang asma. Nah, ini saya udah ada semua di sini plus PDF-nya. Jadi benar-benar, dan ini juga bisa diakses dari tablet dan HP. Sebenarnya kalau di mobile phone terakhir saya coba apps-nya kayaknya udah discontinue, tapi nggak tahu ya yang terbaru. Cuma tetap bisa diakses dari web browser sih sebenarnya. Nanti saya tunjukin juga. Jadi kalau sudah tersinkronisasi melalui Mendeley desktop ini sebenarnya itu juga sudah terkoneksi cloud-nya Mendeley. Di sana juga ibaratnya kayak ada mirror lah ya. Di offline kita punya, di cloud-nya Mendeley juga ada yang persis sama. Dan PDF-nya juga otomatis ke-upload ke sana sebenarnya. Jadi kita bisa akses nanti PDF-nya dari sana. Gitu. Jadi nanti misalnya kalau kita lagi ada waktu, terus lagi ada senggang gitu ya, terus mau akses kok nggak bawa laptop, bisa juga sebenarnya dari tablet atau dari phone. Enaknya kalau sudah tersinkronisasi itu, ya bisa baca apapun itu, dan benar-benar di sini bisa kita organize sendiri sih, mau foldernya based on topik kah, atau based on pekerjaan kah, misalnya tugas A, tugas B, tugas C, gitu. Dan bisa kolaboratif juga. Di sini ada grup. Ini kalau grup ya, kalau pengerjaan tugas kelompok lumayan membantu sih. Jadi tersinkron semua nih. Kalau misalnya cari sendiri-sendiri reference terus digabungin kadang-kadang susah ya pas ngegabungnya. Ada yang konflik kah, ada yang
apa beda versi, karena paper kan beberapa, ada yang versi misalnya versi preprint sama versi yang sudah publish benerannya peer review gitu. Nah, ada bentrok itu kecatat dua-duanya kan sebenarnya kalau kita nggak jeli gitu, kalau asal ngegabungin. Nah, tapi kalau di Mendeley ini yang grup nanti bisa ke sinkron dengan baik gitu. Bahkan di Mendeley kalau kita pakai misalnya di Word dokumen kita ya sudah ada citation atau bibliografi dari Mendeley yang di-generate menggunakan Mendeley, terus kemudian kita kasih ke teman nih. Nah, temannya itu mensinkron dengan Mendeley desktop dia otomatis si Mendeley desktop akan otomatis memberitahu bahwa oh ini nih ada yang konflik nih, mau di merge atau pilih salah satu. Nanti ada opsi itu. Jadi ibaratnya membantu kita daripada kita cek satu-satu. Nah, si Mendeley dengan otomatis akan mendetek hal-hal seperti itu. Oh ternyata beda versi nih, mau pilih yang mana. Oke. Jadi ini desktop app. Oh ya, kalau ada yang mau interrupt atau komen atau apapun ini langsung aja. Dan tunggu nanti. Kita lebih interaktif aja. Oke. Ini saya tampilannya dulu ya. Ini desktop app. Kemudian yang kedua tadi adalah web importer. Jadi gimana cara ngisi bukunya. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini. Misalnya kita sudah, misalnya let's say dari PubMed. Di PubMed saya coba cari artikel mengenai COVID, SARS-CoV. Oke, misalnya contoh ya ini paling gampang, paling atas. Oke, nah di sini kalau sudah terinstall si Mendeley Web Importer, sebenarnya kalau misalnya mau download, tinggal search Web Importer, harusnya langsung ketemu. Ini saya coba di Chrome dan Mozilla Firefox, dua-duanya aman, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada bug. Nah ini, jadi nanti dia otomatis kedetek. Kalau kita lagi buka halaman ini di Firefox, nanti otomatis dia merekomendasi yang Firefox. Nanti kalau di Chrome ya dia rekomendasi yang Chrome sistemnya. Oke, jadi intinya kalau sudah terinstall, kalau kita klik ini dan sudah login, jadi kita sudah login di Mendeley kita ya, dengan akun Mendeley kita. Nah, dia tuh akan otomatis artikel yang sudah kita buka akan tampil di sini. Dan kalau PDF-nya kebetulan bisa diakses oleh si Mendeley ini, jadi Mendeley ini kan sebenarnya sistemnya dia kayak Google kan, ya, kayak crawling semua konten yang ada di halaman ini. Kalau dia menemukan PDF di halaman ini, ya dia akan tampilkan di sini. Oh ternyata ada nih PDF-nya. Ya udah, dari sini kita bisa klik, pilih artikel mana yang, kalau misalnya kita lagi buka beberapa artikel sekaligus ya, nanti yang muncul banyak di sini. Tapi kalau ini satu, ya akan muncul satu. Terus pilih library-nya. Jadi kan di sini saya tunjukin ya beberapa folder. Nah di sini ya kita bisa pilih foldernya yang kita mau. Kayak misalnya kalau saya mau masukin ke Asma, pilih yang Asma, terus tinggal klik add. Otomatis. Nah ini saya tadi udah buat kepentingan ini. Jadi saya udah bikin satu folder dummy untuk PPI ada. Oh ini PPI edit. Ya, ini cuma buat contoh aja sih. Let's say saya masuk ke sini. Ini masih kosong ya tadi di PPI edit. Sorry. Nah ini masih kosong. Saya coba masukin. Ini tergantung sih, tergantung koneksi lah. Nah ini ada tandanya nanti. Kalau PDF-nya sudah tersimpan, maksudnya sudah berhasil terimport ke Mendeley desktop kita, dan reverse-nya juga sudah berhasil diimport, nanti ada centang. Kalau salah satu aja biasanya kalau PDF-nya nggak ketemu atau susah diakses, biasanya kan ada beberapa web yang untuk download PDF tuh biasanya beberapa layer atau mesti ngisi captcha atau apapun itu, biasanya gagal si Mendeley nantinya. Nah, nanti ada caranya, gimana caranya masukin PDF. Nanti biasanya reverse-nya dulu yang masuk. Nah, ini kebetulan karena dua-duanya udah masuk, kita bisa cek. Nah, di sini kita harus sering-sering synchronize. Jadi di sini ada tombol synchronize buat mensinkronkan. Jadi kalau kita mau setelah masukin buku, nggak otomatis muncul, tapi harus kita klik juga sih di sini.
Terus kebalikannya, kalau kita bikin folder di sini atau mengupdate apapun ada yang ada di sini, kita juga harus synchronize. Biar nanti di Word document pas kita mau sitasis sudah terupdate, dan di sini di Web Importer, kalau misalnya kita nambah folder juga sudah terupdate di sana. Jadi kayak tadi misalnya saya nambahin folder PPID tapi nggak saya synchronize, nanti di Web Importer nggak ada folder itu. Jadi syaratnya harus sering-sering synchronize. Nah ini setelah saya synchronize muncul kan satu paper ini. Nah ini comparison of total and neutralizing SARS-CoV-2. Ini sama persis. Ini penulisnya sudah ada. Oke, dan sudah ada PDF-nya otomatis. Dia sudah tersimpan di folder default-nya Mendeley. Di folder download-nya Mendeley, kalau penasaran bisa diklik di sini. Di Files, klik kanan, terus Open Containing Folder. Nah, ini folder semua artikel PDF yang terimport otomatis dari Mendeley akan tersimpan di sini. Oke, ini contohnya, ini udah selesai. Ini sudah berhasil nih, kita ngisi satu buku. Dan ada satu fitur di Mendeley juga yang lumayan, bukan lumayan sih, bagus menurut saya. Ada ini, kalau kita nggak yakin dengan apa sih masing-masing parameter ini nih, autornya misalnya kok aneh, terus title-nya juga aneh, terus year atau publish-nya dan segala macamnya, kita bisa search otomatis di sini. Karena Mendeley nanya nih, detailsnya ini udah benar atau belum nih. Kalau kita masih merasa nggak yakin, kita bisa search. Nah ternyata ini udah nggak ada perubahan, berarti memang udah sesuai, ya udah berarti udah benar detailnya. Oke. Nah setelah ini kan udah berhasil diisi bukunya, udah tinggal kita bisa gunakan di Word document. Misalnya kita tulis COVID, kita mau reference. Nah ini kalau sudah berhasil terinstall di Windows ya, di Microsoft Word, nanti akan muncul nih. Ada citation Mendeley, khusus untuk Mendeley. Karena tadi yang saya bilang, ini ada insert citation, ini yang bawaannya Word langsung. Kan dia ada sendiri ya, Word. Nah, tapi yang ini ya, yang dari Mendeley. Jadi kalau kita misalnya insert citation, saya lupa judulnya tadi, comparison of total and neutralizing. Saya bisa search by judul atau author. Jadi ini saya walaupun search-nya nggak sesuai dengan title-nya, saya cuma comparison neutral ya, yang saya ingat aja, dan dia akan merekomendasikan. Ini searching engine-nya lumayan sih, maksudnya nggak yang benar-benar saklek, dia harus comparison neutral harus ada gitu, tapi yang mirip-mirip pun keluar. Jadi kita nggak harus hafal bang. Oke, jadi udah ada. Terus kalau kita klik di sini, nah dia akan otomatis di sini. Nah ini stylenya ya bisa kita pilih kayak tadi yang saya bilang. Mau misalnya IEEE Access, dia akan otomatis berubah. Nature, Springer, dan Cover misalnya, ya jadi bisa berubah. Oke, jadi udah selesai nulis. Nah terakhir kan nih bibliografi ya. Nah ini tinggal kalau kita ada banyak di sini, tinggal insert bibliografi, otomatis muncul. Karena ya kalau nulis kan bagian ini yang biasanya ngabisin lumayan banyak kan, ngisi satu-satu kalau manual kan. Terus sekarang sih harusnya udah enggak lah ya dengan Mendeley. Ya udah gampang banget sih, udah seamless banget sih menurut saya. Dari mulai masukin si artikelnya ke Mendeley app, terus diakses dari Word udah seamless banget, jadi udah enak banget. Dan ini juga udah sesuai dengan stylenya sih. Saya belum pernah nemuin ada masalah di style. Beberapa masalah bukan karena stylenya yang salah, tapi karena tadi detailnya yang salah. Kadang-kadang kita masukin import, terus kita nggak benar-benar jeli, kita nggak search nih misalnya, kita main yakin-yakin aja, itu ada beberapa kendala. Entah title-nya yang kegabung dengan author, terus autornya kegabung dengan ada tahunnya dan segala macam. Nah itu mesti nanti pas udah jadi bibliografi biasanya kelihatan sih ada yang aneh atau enggak. Paling kelemahannya di situ. Si Mendeley ini masih ada celah untuk salah di situ. Kalau kita masukin aja gitu,
terus detailnya nggak sesuai, ya bisa salah. Oke, udah selesai sih. Jadi maksudnya dari proses cari artikel masuk ke desktop app menggunakan web importer tadi ya, terus synchronize, terus kita akses dari Word, udah selesai. Jadi udah ibaratnya ya ini proses yang seharusnya bakal dilalui sih sehari-hari kalau pengerjaan writing. Nah, terus importnya, nah ini ada beberapa pilihan tadi yang saya bilang, ada opsi. Jadi, oke, nah ini. Jadi dari Mendeley sebenarnya memberikan tujuh pilihan untuk masukin dokumen artikel tadi. Salah satunya web importer, tapi yang lainnya ada. Pertama adalah ini manual. Ini yang dari Mendeley-nya sendiri. Jadi di Mendeley sebenarnya sudah, dia kan database juga ya. Jadi karena ini diakses oleh jutaan orang, dan masing-masing orang kan beda topik dan beda segala macam. Jadi secara nggak langsung dia membuat database sendiri. Gitu. Jadi yang kita belum akses, siapa tahu sudah diakses oleh orang lain dan sudah ada di database Mendeley. Nah, kita bisa masukin misalnya di My Library ya. Misalnya ini deh. Di search ini deh. Oh, COVID. Sorry, bukan di sini. Saya udah lama nggak pakai searchingnya Mendeley. Harusnya ada sih di sini. Terus, soalnya kalau kita ke mendeley.com. Nah, jadi si Mendeley sendiri sudah ada search engine-nya sendiri, sudah ada database-nya sendiri gitu. Jadi kalau kita search di sini pun, kalau kita COVID gitu, ada banyak list artikel yang ada di sini. Jadi ini ya lebih enak sebenarnya kalau kita nemu di sini, nih, misalnya klik ini, jadi kita bisa view in library. Oke. Jadi ini bisa ibaratnya bisa yang tadi bisa otomatis masuk lah. Dan sebenarnya bukan otomatis masuk karena sudah ada di search di database-nya Mendeley, sebenarnya sudah ada di desktop app kita pun sebenarnya sudah ada, cuma ibaratnya belum muncul lah ya di menu kita. Tapi sebenarnya di database-nya sudah ada. Jadi ini pilihan pertama tadi dari si search engine-nya Mendeley sendiri. Tapi memang tidak selengkap di Scopus atau PubMed karena memang Mendeley hanya crowdsource ya model. Jadi berdasarkan orang-orang yang memang menggunakan Mendeley. Oke. Terus berikutnya ini yang tadi web importer, ini yang sudah saya jelasin. Jadi sebenarnya dari web apapun bisa gitu, tapi ya kalau itu bukan tentang paper webnya, itu yang biasanya ngaco tuh. Jadi isinya biasanya kalau misalnya blog ya tentang ya si Mendeley ini sendiri deh. Ini kan blog ya. Ini kalau kita ini tetap kedetek di sini karena memang dia kan ada istilah teknisnya adalah crawling ya, crawling konten yang ada semua di page ini. Jadi tetap terdetek, cuma kan nanti saat kita masukin, nah biasanya ya tidak selalu benar kadang-kadang. Jadi ada yang ngaco-ngaco. Nah itu yang sering salah tuh kalau kita main masukin aja. Jadi bisa jadi pas kita masukin bukan di halaman paper yang kita mau, mungkin masih di halaman, harusnya kalau kita klik baru di halaman papernya nih. Nah ini masih baru di introduksinya misalnya di bagian kan biasanya ada tuh pembukaan web, terus kalau kita klik baru ke papernya. Nah, kita belum sampai ke papernya sudah klik import. Nah biasanya yang ke import webnya bukan papernya. Nah, jadi yang itu yang tadi saya bilang mesti hati-hati. Tetap ke import. Cuma hasilnya ya mesti kita
lihat jeli gitu. Sebenarnya tidak bisa take it for granted juga bahwa semua yang masuk ke sini akan benar. Kayak ini nih misalnya. Ini karena memang ini web page aslinya ya memang akan pasti muncul seperti ini. Dia bisa kedetek title-nya doang di sini karena ya ini si peneliti penulisnya kan sebenarnya ada ya, tapi tidak terdetek di sini. Nah, enaknya di Mendeley bisa kita tambahin sendiri. Nah ini authors kita bisa tambahin. Misalnya ini namanya coba Dr. Gan ya. Kemudian ini tanggal buatnya tadi kayaknya belum masuk di sini. Ini baru ada aksesnya doang. Year-nya belum bisa masukin otomatis edit manual. Jadi tetap bisa digunakan, maksudnya tetap ada gunanya juga daripada kita manual masukin, maksudnya tetap bisa kedetek, nanti tinggal kita lengkapin. Kan biasanya mungkin ada kita yang butuh juga untuk refer news page lah, atau report dalam bentuk web lah, atau web konten apapun itu. Kan memang ada beberapa yang membolehkan itu ya, nggak harus paper. Jadi tetap bisa digunakan sih Mendeley. Cuma untuk hal-hal seperti itu yang bukan paper, nah ini mesti ada effort tambahan. Entah nambahin manual atau mesti kita cek benar-benar. Oke, itu tadi yang kedua. Web importer ya. Nah, ini yang berikutnya adalah ini hampir sama sih. Watch folder atau drag and drop ini sebenarnya intinya adalah yang dua ini. Kita udah punya PDF nih. Kita udah download atau dari teman gitu ya. Udah punya PDF paper di satu folder lokal kita. Nah, kita bisa drag and drop ke sini. Ke sini. Let's say saya coba ini misalnya ada paper banyak, contohnya ya. Ini saya masukin, oh ini saya udah ada dari temen nih. Ini bisa saya drag, masukin ke sini, dia otomatis kebaca. Ini kan tadi yang saya masukin adalah ini ya, asthma exacerbation prediction and risk factor analysis. Nah ini mau otomatis masuk ke sini. Asthma exacerbation prediction. Kita nggak perlu ngetik satu-satu nih judulnya apa, autornya siapa, dan detail lain. Terus dia akan kedetek di mana kita nyimpen PDF. Itu pilihan berikutnya. Jadi kalau kita udah punya PDF-nya, misalnya dari manapun itu, dari teman atau dari siapa ya, kita bisa masukin ke sini. Oke. Itu drag and drop sama watch folder ini sama ya. Jadi watch folder ini sebenarnya kayak kita bikin satu folder khusus untuk library ini, terus kita drag and drop. Sama aja khusus. Ini dua ini sama. File menu. Nah, ini yang berikutnya adalah hal yang jauh lebih manual. Kalau misalnya web, contohnya apa ya? Report kali ya. Report, kalau misalnya kita nggak punya PDF-nya juga, terus diakses dari web page mungkin nggak kedetek sama web importer gitu ya. Nah, ini ada benar-benar add manual di sini. Jadi, add entry manually. Nah, ini ini jenisnya macam-macam. Mau kita bahkan magazine ada, reportnya tadi yang saya bilang ada, pattern ada, working paper pun ada sebenarnya yang belum selesai. Film ini kan di art gitu, setahu saya memang boleh ya. Waktu itu saya sempat pasti juga kan di School of Art memang tetap membolehkan ada citasi dari film ya di menit keberapa dan segala macamnya. Di komputer program. Jadi ini kalau ini benar-benar manual banget sih kalau ini. Ini opsi terakhir mungkin ya. Jadi ini isi sendiri. Tapi ini benar-benar untuk yang case-case tadi sih. Yang benar-benar nggak ketemu web importer, nggak kedetek sama sekali, nggak punya PDF-nya kita. Tapi ada nih sebenarnya di web gitu. Ya mau nggak mau ngisi ini. Itu saya rasa udah sih. Ini sinkronisasi dari apps lain. Dari Zotero memang setahu saya ada sih synchronize, tapi saya belum pernah coba. Mungkin nanti teman-teman kalau udah ada yang pernah, jadi sinkronis antara Zotero dan Mendeley, silakan sharing nanti. Oke, ini saya rasa ini yang lumayan penting nih, cara importnya. Kalau pengelolaan di desktop app, terus nanti di Word-nya itu lebih
gampang sebenarnya. Maksudnya lebih straightforward lah. Oke. Mungkin saya rasa itu dulu Mas Yason. Nanti biar ada pertanyaan, biar kita ini diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih Mas Arief atas presentasi dan sajiannya. Selanjutnya kita langsung buka aja sesi tanya jawab ya, terutama buat teman-teman yang memang mau mengerjakan paper ya, barangkali sudah mulai keluar assignment 1 di semester ini dan pengen pakai Mendeley dan masih ada yang perlu diperdalam, kami persilahkan. Ini ada chat ya, ada chat dari Mbak Rena. Mbak Rena, kalau mau saya bacakan apa mau curhat langsung, Mbak Rena? Kayaknya Mbak Renanya ini nih, agak malu-malu ini. Oh, in-text citation ya, Mbak Rena ya? Iya. Ini kayak customize berarti ya? Nggak, stylenya nggak ada yang di lain-lain gitu. Mas, sebentar, Mas Arief, tapi dibacakan dulu, Mas. Nanti anak-anak nggak ngerti. Silakan. Jadi, inti pertanyaannya adalah, kalau untuk in-text citation, yang tipenya, yang tulisannya X cited, ini tulisannya Y, misalnya kayak gini. Early ya, ini harus baca sih teman-teman. Yang partisipan harus baca langsung menu chat yang ada di Zoom. Kira-kira pertanyaannya bisa nggak hal seperti itu dibuat di Mendeley ya? Silahkan Mas Arief. Mohon maaf saya teman-teman harus lihat chatnya langsung supaya betul-betul paham konteksnya. Monggo Mas Arief. Oke, setahu saya dulu saya sempat cari create citation style sendiri di Mendeley. Setahu saya ada, cuma saya coba cari juga ya. Tapi mungkin konfirmasi dulu, Mbak Rena, benar itu yang ditanyakan atau mungkin salah persepsi ya? Maksudnya beneran citation style itu atau? Makasih banyak Mas, maaf. Jadi maksudnya gini, itu kan sebenarnya stylenya Harvard ya Mas. Mungkin kalau teman-teman yang di School of Political Science gitu, kayaknya banyak yang pakai Harvard. Kadang kita sering nemu tulisan yang misalnya penulis X itu ada di buku yang lebih baru. Jadi kita harus citasinya kayak double gitu. Kayak Early 2007, cited in Warwick 2021. Kalau misalnya kayak gitu, apakah kita harus langsung edit di in-text citation-nya? Atau ada cara supaya Mendeley-nya bisa automatically notice kita mau part itu di buku itu? Soalnya agak tricky ngedit Mendeley di Word, kayak ada box-nya sendiri gitu kan, kadang agak nyebelin gitu. Iya, nested ya, jadi nested in text gitu ya. Jadi yang harusnya, biasanya kan cuma satu ya, siapa, tahunnya gitu kan. Tapi karena ini disebutkan di paper yang buku yang lebih baru, atau versi yang lebih baru lah ya, pembahasan yang lebih baru, jadi double set. Saya belum pernah di case saya memang belum pernah menggunakan untuk seperti itu gitu. Tapi di Mendeley ada namanya CSL editor, Citation Style Language Editor. Nah, di situ kalau secara deskripsinya ya, mungkin saya share. Oke. Nah, ini sebenarnya style untuk citation tadi gitu. Nah, tapi saya tidak tahu apakah ini hanya di bibliografinya, style di bibliografi, atau in-text-nya termasuk juga memodifikasi in-text citation tadi yang Mbak Rena sebutkan. Ya ini mungkin bisa dieksplor ya. Jujur saya belum ada pengalaman itu sih. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada ya, untuk nested in-text itu. Oke, nanti kita tampung aja ya Mas Arief ya. Artinya kalau misalkan Mas Arief nanti ada waktu senggang, mungkin bisa langsung ngontak Mbak Renanya gitu. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya, ada teman-teman yang terkait dengan aplikasi Mendeley ini? Karena saya juga lagi begitu Mas Arief presentasi, saya langsung juga install itu kan. Maksudnya yang di Word ya. Ternyata saya belum punya yang di Word. Itu nggak semua sajiannya sama seperti yang Mas Arief. Artinya versi Word-nya kali ya. Jadi ketika versi Word-nya beda gitu, memang nggak sama persis. Itu aja sih mungkin. Versi Word-nya ya? Ada Word 2016 sama 13 mungkin beda ya? Termasuk Mendeley-nya Mas. Jadi saya baru cek lagi Mendeley-nya itu
tampilannya beda. Jadi interface-nya memang beda dengan punyanya Mas Oh gitu ya? Arif. Iya, Mungkin iya atau memang saya beda. yang belum ke-update ya? Iya, Saya nggak bener. Saya tahu sih. juga beda tampilannya. Desktop Iya, app-nya atau Desktop app-nya. oh gitu ya? iya Jadi desktop app-nya nggak beda. ada yang bisa bikin. Kalau Mas kan bisa di folderin ya. Iya. Nah kalau di saya tuh nggak ada Mas. Oh Nggak gitu tahu ya? sebelah mana pas Coba tadi. ini versi berapa ya? 1.19.8 Balik nggak? punya saya. Ini ya. Kalau yang saya ini pakai 1.19.8. Mungkin ada yang lebih baru lagi ya? Ini kayaknya yang di download baru semua ini versi 2.65 semua Oh ya, iya. Mas. Atau Berarti punya Mas Arif udah berbayar, versi kan? 2. Udah versi 2 ya. Ini saya udah lama banget soalnya, jadi mungkin nggak otomatis update ya. Aneh juga ya, berarti kalau yang terbaru malah. Yang terbaru kayaknya malah lebih jelek, Mas. Nggak ada hijau-hijaunya gitu. Warnanya malah lebih nggak menarik gitu. Tapi oke lah. Berikutnya nih Mas Arif. Di Microsoft Word itu kalau kita punya iya, beberapa Mas Yasun, account, sebelumnya. misalnya buat teman-teman yang punya 2 account, misalkan di Word itu kan kita sign in ya Mas Arif ya. Ada ya. Silakan Mas. Di Word itu ada 2 account email. Di Word kita tuh bisa sign in, katakan pakai add lembaga kita misalnya gitu ya. Kalau saya misalnya @bi.go.id, ada juga akun Gmail ya yang kita pakai untuk OneNote. Nah itu kayaknya ketika saya ganti account itu hilang tuh Mendeley-nya Mas dari Word. Apakah Bisa itu terjadi ya? Iya, bisa jadi sih, karena Word itu kan sekarang ya, yang sekarang kan ada yang 1:365 ya, Office 365. Jadi kalau kita dan itu attach ke account gitu. Maksudnya kalau kita dari kantor dapat terus udah banding 365, environment semua Microsoft-nya sebenarnya akan beda kalau dengan akun lain, karena belum tentu akun lain dari perusahaan B environment-nya sama persis gitu. Karena ada beberapa layer yang ini versi ibaratnya versi full-nya, terus ada yang versi agak full, versi light dan segala macam gitu. Make sense sih Mas, memang karena itu benar sekarang itu sih Microsoft Word nggak enaknya adalah kalau beda dan harus attach ke account kayaknya sekarang ya. Kalau beda account, environment-nya akan berubah ya, mau nggak mau plugin-nya yang tadinya sudah ada jadi hilang gitu. Dan mau nggak mau di akun yang satunya harus install lagi gitu misalnya. Jadi memang tergantung Microsoft Word-nya kalau itu sebenarnya. Iya. Iya. Itu juga buat notice teman-teman ya. Artinya ini Mas Arif, kalau kita di email Mendeley-nya itu katakan apa, lalu di sign in di Microsoft Word-nya itu apa, itu kadang kan kita sering bingung mau manage email kita kan. Nah itu mungkin perlu jadi itu ya Mas, catatan ya Mas. Tapi kalau ini contohnya saya tadi saya pakai yang Gmail, ini saya pakai yang ini kebetulan saya masih pakai yang Binus ya. Ini saya masih pakai Binus, masih tersinkron dengan baik sih. Di yang itu saya ini Mendeley app saya pakai yang Gmail. Terus ini saya pakai yang Binus, masih tersinkron. Ya? Nah, sebenarnya intinya menurut saya itu sih tadi, saat kita ganti account, mungkin mau nggak mau kita harus install plugin lagi untuk si account tersebut, si Mendeley pluginnya kita install lagi. Tapi setelah kita synchronize, maksudnya nanti kan Mendeley desktop kan di sini tergantung nih kita sign in-nya pakai yang mana kan sebenarnya. Kalau pakai Gmail, ya di Word ini nanti yang tersinkron di sini Gmail juga sebenarnya. Walaupun di sini mau pakai apapun. Karena yang synchronize di plugin-nya ini kan tergantung si desktop app-nya ini sebenarnya dari sini. Kan di sini di tools nih ada nih ini tentang plugin-nya lah ya. Word plugin ini ada. Jadi harusnya itu sih kalau beda akunnya gitu. Kalau di Edinburgh, University of Edinburgh, menurut pengalaman Mas Arif, itu email universitas itu berapa lama Mas berlakunya? Karena ini, mungkin teman-teman kan saat pertama kali buka aplikasi Mendeley, kan ditanyain itu, akses via your institution, ya kan? Untuk itu loh Mas, sign up,
akunnya. Itu kan kadang ada yang nanya itu dari Elsevier-nya, kamu mau akses dari institusi apa. Nah, katakan kita yang S2 cuma setahun gitu ya, lalu kita pakai katakan emailnya Edinburgh, itu berapa lama Mas email Edinburgh itu bisa kita pakai untuk keperluan Mendeley? Katakan kita mau ambil S3 kan mungkin masih kepake itu, Mendeley yang kita buat di S2 mungkin masih relevan kita pakai di S3, tapi emailnya gimana? Hangus nggak itu Mas? Berpengaruh nggak apa yang kita simpan di Mendeley dengan email kita sekarang itu gimana Mas? Masih bisa kita... Kalau emailnya, setahu saya email kampus student ya, itu kayak setelah kita lulus ada kayak buffer 6 bulan ya. Kalau dulu saya, tapi nggak tahu ya yang sekarang. Jadi setelah 6 bulan kayaknya itu sudah deactivate, terus kita dapat email alumni. Kalau saya dulu kayak gitu sih pas master. Terus terkait masih bisa diakses atau enggak, kalau kita masih ingat passwordnya, sebenarnya masih aman sih, menurut saya. Kan yang penting kita tahu password kita, masuk emailnya kan tetap bisa kita gunain tuh. Nah, yang nggak bisa kita pakai kalau kita forgot password. Karena kan notifikasi akan masuk ke email tuh. Nah, kita sudah tidak punya email itu. Nah, itu yang nggak bisa. Tapi kalau kita masih tahu password kita, saya rasa masih bisa dipakai sih. Kalau hanya untuk login terus kita synchronize gitu masih oke, masih bisa. Tapi kalau kita forget password atau apapun itu yang membutuhkan notifikasi ke email, nah itu yang saya rasa jadi nggak bisa. Ya, ini apa tips-tips dasar ya teman-teman supaya nanti. Dan mungkin sebelum kita lulus atau pas kapan, biasanya ada notifikasi kalau emailnya mau udah tidak aktif ya. Mungkin diganti ya di profile desktop, di profile Mendeley-nya. Harusnya bisa diganti email sih di situ. Di Mendeley harusnya kalau kita login ke halaman kita, ini harusnya sih bisa ganti preference email. Ini ada pertanyaan lagi Mas, ternyata dari Mbak Ulfi ya. Saya kayaknya luput tadi baca ini. Mas Arief izin tanya, bedanya Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop itu apa ya? Apa sama itu Mendeley Reference dengan itu? Harusnya itu sama sih ya. Maksudnya nama apps-nya ya, Mendeley Reference Manager. Nah itu terkait itu juga. Ini tadi saya nemu saya kan pakai tadi berapa sih? 1918 kan? 1908 ya benar. Ya 1908 ya versinya. Ini harusnya ada sih versi, karena biasanya gitu, aplikasi ini punya versi-versi sebelumnya. Walaupun yang biasanya kalau download otomatis itu versi terbaru, tapi ada archive-nya lah. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya tadi fiturnya yang terbaru mungkin kok kayaknya nggak bagus, bisa pakai ini. Memang tapi ini sudah tidak supported ya, maksudnya ini sudah tidak di-maintain gitu. Kalau ada error, ya mentok gitu. Tapi saya pakai 1908 sampai saat ini sih masih kayak aman-aman aja, gitu. Masih bisa dipakai dengan baik. Gitu. Jadi mungkin pilihannya ini tadi kalau teman-teman ada yang kok nggak nyaman dengan versi terbaru, bisa pakai ini. Coba saya share ya di chat. Oke, sambil Mas Arief nge-share, ini ada pertanyaan baru lagi dari Mas Hakam ya. Untuk import langsung file PDF sebuah artikel, kadang hasil ekstrak data tidak akurat. Ya. Seperti judul masuk ke kolom abstrak, nama author masuk ke kolom judul, ya, dan sebagainya. Sehingga lebih mudah dan akurat import dari file .list atau .bittext-nya, walaupun file PDF-nya tidak ngikut ke Mendeley-nya. Apakah ada saran dari Mas Arief? Benar, setuju sih. Karena Mendeley ini, setahu saya, mereka punya 7 kalau kita sebutnya 7 artikel database kali ya. Maksudnya kayak plus mereka sudah yakin PDF apapun yang kita masukin bisa tersinkron dengan baik. Yang di title ya di title, author dan segala macam. Nah, untuk jurnal-jurnal lain atau publisher lain yang mungkin Mendeley belum explore kali ya, karena kan ini kalau kita ngomongin technical di belakangnya, kayak kita harus tahu posisi masing-masing title itu di si PDF gitu. Jadi Mendeley harus mempelajari itu. Nah, kemungkinan memang untuk jurnal-jurnal tersebut
belum terintegrasi dengan baik di main. Makanya saat kita masukin PDF-nya drag and drop tadi berantakan. Itu yang tadi saya bilang. Kita nggak bisa take it for granted bahwa memang feature itu ada, tapi kalau kita masukin belum tentu 100% benar. Gitu. Nah, tapi untuk memang publisher-publisher kayak yang tadi misalnya kayak PLOS, di setahu saya di blognya dia sebutin di PLOS ada, mungkin Nature salah satunya. Kalau Springer, karena ini mainly dari Springer juga harusnya sudah tersinkron lah ya. Tapi memang untuk publisher lain, ya itu sih. Dan benar kata tadi kan ada opsinya, mungkin tadi di blognya Mendy tidak disebut atau ada tapi saya kelewat ya. Pilihan berikutnya adalah mungkin ada yang familiar teman-teman di sini kalau kita ke Scopus ya. Scopus. Terus contoh artikel, oke. Pas kita lihat satu artikel di Scopus, di sini ada pilihan ekspor. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada RefWorks sama BibTeX dan RIS. Ini yang tadi disebut bahwa kalau misalnya mau keakurasian ya, keakurasian bahwa title-nya apa, autornya apa dan segala macamnya, ini yang bisa kita opsi ini yang bisa kita pakai. Kayak misalnya BibTeX, kalau kita download, dia akan dapat satu file .bib namanya. Jadi kalau kita ekspor nih, nah dia otomatis dapat satu file namanya .bib. Oke, setelah kita punya file ini, oke, let's say saya save di Windows PPYedin ya, Scopus.bib. Oke, dari sini ada pilihan import. Nah ini BibTeX. Oke, kalau kita BibTeX, tadi pilihannya saya simpan di PPYedin. Oke. Nah ini otomatis masuk. Ini yang dibilang tadi, keakurasian udah pasti. Karena isinya BibTeX, kalau kita lihat di filenya, itu memang sudah menunjukkan detail dari masing-masing informasi yang ada di paper tersebut. Nah ini kalau kita lihat isi dalamnya BibTeX ya, ini isinya kayak gini. Jadi autornya siapa, title-nya apa, jurnalnya apa, tahun dan segala macamnya detail udah ada. Jadi teks inilah yang terimport ke Mendeley, makanya akurasinya terjaga pasti. Kalau ini udah terjamin. Cuma PDF-nya memang tidak keikut karena BibTeX ya hanya metadatanya. Tapi PDF-nya mau nggak mau kita manual. Jadi kalau misalnya sudah masuknya di sini, kayak contohnya saya tadi dari bib-nya sudah saya berhasil import, kita mau masukin PDF-nya, kan tadi di sini bisa kita download ya, misalnya ini misalnya ke jurnalnya, terus bisa kita download lah ya, let's say udah dapat PDF-nya, ini tinggal kita add aja di sini, add file. Nah ini bisa kita cari PDF-nya. Jadi ya double effort gitu. Jadi tapi itu pilihan yang menurut saya bagus juga. Keakurasian detail pasti terjaga. Ya tinggal ada effort untuk masukin PDF-nya sendiri. Itu sih. Oke, Mas Arief, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Tintin ya. Mas Arief mau tanya, kalau misal PDF-nya nggak ada atau ada tapi berantakan detailnya di Mendeley. Sesuai penjelasan Mas Arief, tadi dilakukan secara manual gitu kan. Nah, tapi untuk Harvard Style biasanya ada link DOI ya. Untuk pengisian manual tadi, bagian DOI ini akan muncul secara otomatis setelah mengisi manual tadi di Mendeley atau harus cari lagi. Jadi setelah kita isi manual di Mendeley itu kira-kira secara otomatis muncul lagi nggak, Mas? Ketika jadi kita punya PDF-nya aja ya, gitu ibaratnya. Maksudnya case-nya. Iya, ada PDF-nya. Jadi ini case-nya adalah terkait dengan link DOI sebetulnya, Mas. Link DOI itu ketika misalkan kita sudah isi manual, kira-kira dia akan muncul secara otomatis nggak? Kalau link kalau untuk detail link DOI-nya sebenarnya di detail
Mendeley ini ada kolom khusus yang bisa kita isi manual. Tapi kalau saran saya, kalau kita sudah punya PDF-nya nih, dan saat kita masukin kok berantakan, menurut saya malah lebih baik kembali lagi sih ke publisher-nya atau kemana itu didapat lah. Karena kalau kita punya PDF-nya harusnya mungkin itu sudah ada di publisher ya. Kecuali itu yang belum publish misalnya gitu, kayak yang bukan peer review ya. Entah dari conference kah atau dari preprint yang mungkin tidak ada di webnya lah. Nah itu manual banget sih kalau itu. Mau nggak mau DOA-nya kita isi di sini. Nah, dari mana dapat DOA-nya? Ya balik lagi sih sumber PDF-nya tadi dari mana. Karena kalau sudah ada di publish, mau di publisher manapun kayak misalnya di IEEE, dia pasti akan sudah ada DOA-nya di page-nya gitu. Oh, sorry. IEEE Explore. Oke. Kalau misalnya sudah ketemu DOA-nya, ya isi manual tadi di reference manager di app-nya. Jadi DOI di bawah biasanya. Tapi mastiin ini Mbak Tintin betul ya? Konteksnya seperti itu kan? Iya Mbak Tintin ya? Iya Mas, jadi kayak kadang kan misalnya yang aku yang pakai yang itu yang desktop. Nah kemarin itu kan salah satu source yang bisa dapat itu hanya dari library-nya Edinburgh. Tapi pas masuk berantakan semua. Nah aku coba masukin ke yang link ke Word, dia ada tapi doi-nya itu hilang gitu. Dia cuma masukin informasi yang ada di detail itu kan. Iya. Nah kemudian aku jadi manual cari di Google gitu. Nah, ternyata kalau mau tahu doi, misalnya walaupun harus jadi manual at the end, nanti find doi-nya itu dari website ini ya Mas ya, yang tadi. Iya, dari ini tergantung publisher sih, Pak. Tadi kalau misalnya kita di IEEE Explore, publisher IEEE ya, kan ada banyak jenisnya. Di sini misalnya contohnya. Oke. Ini sebenarnya DOA-nya ya ini link barusan aja kita copy nih. Okay. Ini sebenarnya udah DOI sih. Jadi ini kalau kita search di DOI Finder ya, jadi ada DOI Finder. Ini angka ini sudah menunjukkan bahwa ini registrasi paper ini. Ini digital identifier kan kalau nggak salah. Oke. Mas boleh satu lagi nggak pertanyaannya? Boleh. Ini aku pernah nemu Mas kalau misalnya lebih dari 3 atau 4 author tuh kemarin sempat masukin di Mendeley desktop. Nah pas citation-nya dia kadang muncul misalnya untuk 2 jurnal yang berbeda gitu ya. Jadi kayak 2 jurnal berbeda ini punya author 3 atau 4 orang gitu. Nah pas waktu satu masuk dia pakai et al. Terus pas satu lagi masuk, dia pakai nyebutin semua nama gitu di citation-nya. Nah, ini berarti kita harus manual cek satu-satu untuk mengganti itu ya, supaya bisa konsisten dalam penamaannya. Nah, ya. Biasanya yang et al. Itu kemungkinan besar ada salah di sini juga, Mbak. Nih, kalau ini kan, tadi kan kalau kita lihat ya, di sini kelihatannya et al. Tapi kalau kita klik, sebenarnya nama masing-masing ada nih. Nah, ada kasus juga tadi yang saya bilang, kalau misal kita masukin PDF-nya atau dari web yang mungkin publisher-nya belum terlalu terintegrasi ke Mendeley ya, misalnya. Benar-benar di sini kayak ditulis itu et al. Beneran ada et al.-nya. Gitu. Jadi kadang-kadang bukan nama per satu-satu terus ter-wrap jadi et al., tapi terus di sini ketulisnya et al. Di sini ada et al.-nya. Gitu. Nah, makanya ini mau pakai style apapun, nanti ujung-ujungnya keluarnya et al. juga. Nah, itu yang memang tadi yang saya bilang sih. Harus, kalau misalnya ada yang janggal seperti itu, balik lagi ke sininya benar atau enggak. Gitu. Dan tadi kan ada kalau nggak salah di sini ya, ada tools, mana sih yang tadi saya tunjukin
search detail gitu ya. Nah, mungkin itu kalau muncul ada search detail di sini, nah kayak gini, coba search aja, dia otomatis akan ngebantu ngebenerin ini sih autornya. Misalnya ada yang salah tadi, akan ngebantu lah. Kemungkinan besar di situ sih Mbak Erawi. Maksudnya bukan error Makasih, Mas. ada apa? Ya. Oke. Penanya yang lain, teman-teman, apa ada yang masih perlu ditanyakan, perlu didiskusikan lagi terkait dengan Mendeley? Mau ikut tanya dong. Wah, Kalau ini bisa. bukan tanya kok, ini pura-pura tanya kalau ini. Silakan Mas Awir, silakan. Tadinya sih mau sok-sokan juga share Mendeley yang di laptop saya. Cuma ternyata udah next level banget nih Mendeley-nya Mas Arif. Rapih banget foldernya. Ininya apa namanya? Managing reference-nya. Nah, kalau dari saya sendiri tuh kejadiannya biasanya udah kayak save paper. Cuma di micromanagement-nya kayak pas udah lihat, udah dapat papernya, lupa paper itu mau diapain. Nah, itu ada tips-tips atau fitur micromanagement papernya nggak, Mas Rif? Maksudnya mau diapain? Gimana ya? Misalkan kayak paper ini tuh kita kasih catatan di ada data ini, ada fakta ini, ada metode ini gitu. Ya, itu sih kalau pengalaman saya, ini bukan ini pengalaman kemarin yang kita bahas di sebelumnya kan ada summary table ya. Mau nggak mau kalau kita bikin literatur review gitu kan, apalagi untuk kebutuhan bukan sekedar baca ya, kan kalau sekedar baca kan mungkin kayak kita nggak perlu mencatat, take note nggak perlu. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk tugas atau disertasi atau tesis, ya saran saya bikin yang kayak summary table itu sih. Jadi di situ bisa kita taruh highlight yang penting di situ. Nah, nanti refernya ke situ kan. Karena memang di Mendeley kan tidak ada ya untuk itu ya. Maksudnya kalau notes bahwa oh ini data A nih gitu, atau tentang result mengenai teori apa tapi hasilnya negatif nih gitu misalnya. Nah, saran saya pakai summary table itu sih. Jadi ibaratnya itu database buat kita sendiri dan itu benar-benar bahasa kita sendiri yang apapun yang kita pahami sendiri lah. Jadi nanti kalau kita mau cari, dan itu kan Excel ya, dia masih enak juga sih untuk di searchingnya. Mungkin itu sih. Setuju Mas Arif. Mungkin sama nih ntar dari teman-teman yang dari sekarang udah baca paper terus ini menarik nih topiknya nih, oh ternyata ada metode ini, oh ternyata harus baca paper yang ini lagi. Nah, dari sekarang bisa diikutin tuh saran Mas Arif, nanti bikin Excelnya kayaknya ikut cara masing-masing aja, minimal nggak hilang lah apa yang udah dibaca kemarin. Soalnya yang terjadi di saya sendiri pas disertasi kepake lagi tuh 1 minggu buat baca ulang paper yang ada di Mendeley, kayak wah ini nge-save ini buat apa, nge-save ini buat apa, nge-save ini buat apa. Ya lebih mudah kalau misalkan ada di track paper ini tuh dipakai untuk apa, di site untuk topik apa, di site untuk topik apa. Iya. Dan juga mungkin kalau dari sisi Mendeley-nya ya, jadi pas pembuatan folder itu menurut saya benar-benar harus kayak spesifik ke tugas tertentu sih ya, kayak misalnya untuk disertasi atau malah disertasi bagian introduction misalnya, atau bagian apa gitu ya. Dipisahkan per folder tadi, dan kalau cuma buat bacaan aja, di folder khusus, misalnya tadi kayak watch folder, kayak cuma buat bacaan aja. Nanti ibaratnya kalau ya sekedar baca, kita masukinnya ke watch folder, jadi kita tahu bahwa oh yang ada di sini itu sebenarnya memang tidak ada kaitan langsung sebenarnya ke tugas kita misalnya. Tapi yang ada kaitan langsung adalah di folder yang khusus tadi, misalnya di disertasi, apalagi kalau introduction, oh ternyata di sini nih, ini untuk introduction. Nah, untuk detailnya ya balik lagi ke summary table tadi sih, untuk maksudnya konten apa yang mau kita ambil. BTW kalau satu paper bisa ini nggak Mas Arif? Kayak di 2 folder sekaligus? Bisa. Bisa. Ya? Jadi sebenarnya kalau di Mendeley desktop itu kan di all documents itu jadi repositori utamanya kan ada
di atas tuh all documents gitu. Ada. Nah, dari situ sebenarnya kepecah-pecah baru ke tiap folder. Dan kalau satu file itu dipecah ke 2 folder, maksudnya kita simpan di 2 folder bisa juga, sama kok. Oke. Ya. Sip. Itu dari saya, mau Ren angkat tangan nih. Selamat. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Mas Yason. Oke. Yap. Mbak Rena, silakan Mbak Rena. Mungkin mau nambahin pertanyaan, bukan nambahin sih, mungkin mau jawab dikit pertanyaannya Mas Nawir. Sekalian nyambungin sama yang Mbak Ulfi tadi tanya, bedanya Mendeley Reference Manager sama Mendeley Desktop. Kalau saya pribadi, kebetulan di laptop adanya Mendeley Reference Manager, dan berhubungan sih sama pertanyaannya Mas Nawir untuk micromanaging-nya kayak gimana. Kebetulan kalau di Mendeley Reference Manager, saya ada fitur annotations. Dan saya suka pakai fitur annotations itu untuk nyatet, dan ada fitur annotation yang bisa highlight dan juga nambahin sticky notes, Mas Nawir. Jadi mungkin itu bisa membantu untuk tetap stay di Mendeley, tapi juga ngasih tahu bagian mana yang penting dari papernya. Itu sih kalau dari saya. Tapi kalau untuk bedanya si Reference Manager sama Mendeley Reference Manager sama Mendeley Desktop, dua aplikasi itu bedanya apa, aku nggak tahu juga. Tapi kebetulan kalau di Mendeley versiku, ada fitur annotation yang bisa bantu untuk micromanaging. Saya coba nyambung juga. Ini berarti ini sih beda yang tadi. Yang terbaru itu kayaknya referennya adalah Reference Manager, tapi versi lama itu masih desktop app kali ya sebutannya, Mendeley app, Mendeley desktop gitu. Jadi yang Reference Manager mungkin ada beberapa fitur yang akhirnya hilang karena tujuannya agak beda tadi yang Mbak Rena sebutin ya. Tapi ada fitur anotasi tadi ya justru. Saya malah belum explore nih. Dari Mbak Rena berarti di satu PC atau laptop 2 aplikasi itu bisa terinstall ya. Reference Manager ada, si Mendeley Desktop juga ada. Kalau saya nggak pakai Mendeley Desktop, Mas, karena Mendeley Desktop terakhir saya waktu mau download nggak ada yang kompatibel untuk iOS terbaru. Jadi saya jatuhnya downloadnya yang Mendeley Reference Manager. Karena memang discontinue sih jatuhnya. Oke, make sense. Iya. Ini Mbak Ulfi angkat tangan. Ya, oke. Kalau udah, sekarang ke Mbak Ulfi ya. Silakan Mbak Ulfi, mau disampaikan langsung silakan. Ya, makasih Mas. Mau nyambung yang tadi Rena, tadi saya udah coba install dua-duanya, yang Reference Manager sama Desktop bisa sih, cuman tadi yang Desktop ada security warning-nya dulu, tapi tetap bisa dibuka. Terus kalau pertanyaan saya, ini sebenarnya spesifik sih, kalau informatics itu kan biasanya format disertasinya pakai LaTeX ya, bukan Microsoft Word. Berarti di sini Mendeley itu sebatas sebagai library aja ya? Karena kalau nggak salah, kayaknya belum ada plugin-nya ya kalau ke LaTeX. Oh ya, otomatis plugin belum ada, cuma kita bisa import ini, export, sorry. Jadi kalau kita misalnya 4 paper nih, kita mau taruh di LaTeX, nanti kita citasi dari LaTeX ya. Kan LaTeX pakai bib juga ya? Tergantung sih, dia pakai bib atau pakai yang di dalamnya langsung, ada 2 pilihan. Nah ini bisa di sini, copy as bib text entry. Oke. Jadi kalau ini kita copy ya, misalnya kita search, kita simpan di Notepad biasanya untuk jadiin file bib. Nah ini udah jadi file bib nih. Nanti kita tinggal masukin ke LaTeX. Kalau misalnya di overleaf ya, nanti ada satu file khusus untuk taruh ini. Udah nanti bisa diakses. Daripada kita masukin satu-satu, jadi yang udah ada tersimpan di sini bisa langsung kita ekspor lah barengan. Jadi bib text gitu. Oke, ya, itu makasih Mas. Ya, dari pengalaman saya. Oke. Oh ya berarti tadi bagus juga tuh dari Ulfi tadi udah ada penjelasan bahwa bisa terinstall dua-duanya ya. Jadi desktop app-nya mungkin bisa buat kayak kalau tadi ada import-import atau bikin folder gitu. Terus yang reference manager-nya bisa untuk kasih anotasi tadi yang Mbak Rena bilang. Iya, ini kayaknya memang ilmu yang harus dipraktekkan yang seiring waktu nanti ya pasti akan paham. Cuma apa istilahnya di awal pasti ada penyesuaian kan. Artinya butuh belajar dikit-dikit wajar lah gitu ya Mas ya. Sekarang masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin maksimum 2 pertanyaan kali ya Mas Arif ya, Mas Munawir ya. Karena memang Mas Arif ini posisinya di Indonesia, teman-teman. Sekarang udah jam berapa di Indonesia kan? Kasihan Mas Arif lama-lama. Aman. Boleh Mbak.
Masih dalam Iya, waktu 15 menit. Silakan, ya, Mbak. kalau misalnya Mendeley ini ada cara nggak ya Mas untuk kita kalau misalnya nemu artikel atau literatur itu nggak perlu download dulu, karena yang sekarang aku pakai tuh sistemnya aku harus download dulu, punya dulu PDF-nya, baru aku masukin ke Mendeley. Nah, bisa nggak ada yang otomatis kayak note tuh kayaknya ada ya, bisa yang ketika buka di web langsung bisa ke download gitu. Tadi sih yang pakai web importer itu, Mbak Rizky. Oh, oke. Jadi berarti jadi harus kalau download web importer dulu ya? Iya, jadi web importernya di-download dari browser kita masing-masing. Jadi kalau kita udah di browser, terus kita cari Mendeley importer, ada sih harusnya. Okay. Kalau udah pakai itu benar-benar nolong sih. Jadi apapun yang bisa kita buka, itu tadi yang saya bilang, semua sebenarnya bisa ke-detect, cuma memang ada beberapa page yang akhirnya berantakan. Kalau memang itu bukan page untuk paper lah, atau publish-nya mungkin belum terintegrasi dengan baik ke Mendeley gitu. Tapi untuk paper-paper yang di publisher udah sering lah gitu ya, ibaratnya, itu pasti bisa sih. Itu nolong banget pakai web importer. Gimana? Pokoknya gini nanti Mbak Resti dan teman-teman, kalau memang ada hal-hal yang apa istilahnya ya perlu dibantu, itu saya nggak bilang akan selalu kita bantu, kan ini haknya Mas Arief sebagai narasumber ya. Tapi kalau di chat Mas Ariefnya di chat, kayaknya masih bisa ya Mas, selama Mas Arief senggang ya nanti akan dibalas gitu sama Mas Arief senggang. Artinya ketika memang belum jelas, sesi ini belum cukup, nanti mungkin bisa langsung ke Mas Arief gitu ya untuk ditindaklanjuti. Jadi nomor WA Mas Arief sudah ada di WA grup kita ya, di Edinbrahers itu. Jadi apa tuh bacanya Edinbrahers ya, betul ya. Karena kalau saya dulu sama teman-teman di Jawa tuh bacanya Edinburgh gitu ya. Ternyata Edinburgh, jadi bacanya Edinbrahers atau apa itu. Ya pokoknya udah ada di WA grup itu. Jadi nanti saya akan mention supaya teman-teman tahu kontaknya Mas Arief yang mana gitu ya. Dan juga sebenarnya kita gitu ya Mas Yason, kan dari akademik gitu kan, benar-benar sebagai bridge juga sih pengennya gitu. Jadi kalau teman-teman memang ada kesulitan apapun itu ya, nggak cuma Mendeley itu, apapun itu, mau bahkan tentang substantif dari mata kuliah teman-teman sendiri gitu ya, siapa tahu kita bisa membridge ke orang yang memang kebetulan satu topik kah, satu domain kah, atau ke yang misalnya sudah berpengalaman gitu. Jadi kita memang tidak menjamin kita bisa memberi jawaban, tapi kita pengen ngebantu untuk mencari jalurnya lah, mencari jalannya gitu sih. Karena saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa semua yang Mendeley ini bisa juga sih, karena tetap ada keterbatasan kok gitu. Tapi ya itu, kebetulan Mas Widi kalau nggak salah sudah share itu ya, kalau ada kesulitan apa ya gitu Mas Widi, atau belum? Mungkin kalau belum sekalian bisa di-share. Kalau mentor mungkin nanti dibahas bareng Mas Munawir kali ya. Kira-kira program mentoring apa Mas Widi ya. Saya nggak berani Mas kalau jawab sekretarisnya Mas Munawir kan, kalau salah nanti. Ya. Gimana Mas Widi? Ya, Mas Widi silakan. Itu akan di-share besok Mas mengenai tutoring. Jadi kalau yang ada kendala akademik nanti akan kita coba fungsi. Linknya akan kita share besok di grup. Ya. Jadi teman-teman, kita dari tim akademik akan mengirimkan link survei kira-kira apa program yang perlu di-mentoring. Itu selama kita menemukan mentornya, kan gitu juga Mas ya. Kita tampung dulu intinya dan kita cari mentornya gitu. Sebetulnya mentornya nggak jauh-jauh ya, Mas Munawir, Mas Arief, Mas Widi gitu nanti. Oke, waktu masih ada 10 menit teman-teman. Yang jelas 1 menit terakhir mau saya pakai foto bersama ya. Jadi persiapan untuk pakai jilbab ya mungkin, atau sisiran dulu boleh gitu ya. Silakan Mas Munawir. Kalau Mas Munawir angkat tangan saya harus segera responin. Silakan Mas Munawir. Nanya singkat aja Mas. Mas Arief ada ini nggak tips-tips kalau mau Q&A atau nyari-nyari tips tentang Mendeley, pakai Mendeley atau citation itu
nyarinya di website mana ya? Apakah di Mendeley-nya pasti, atau mungkin ada channel YouTube yang kayak, oh ini bisa diikutin nih, atau di mana yang bikin blog? Saya sebelumnya di Mendeley aja sih, kan ada blognya ya, Mendeley. Itu di situ biasanya mereka ada tips and trick dan tutorialnya juga, ada videonya juga biasanya mereka share video. Jadi how to, kalau nggak salah mereka punya series namanya how to apa gitu, dan mereka biasanya kasih video juga. Tapi sebenarnya kalau di YouTube banyak sih sekarang udah Mendeley, how to Mendeley gitu. Mungkin saya nambahin juga Mas Yason terkait mentoring tadi ya. Sebenarnya itu juga tidak menutup kita tidak mau hanya terkait kayak akademis ya. Misalnya maksudnya bukannya murni akademis banget gitu. Tapi ada kan biasanya faktor-faktor lain yang tidak secara langsung tidak sadar, kita tidak sadar mempengaruhi akademis juga kan gitu. Jadi pengennya nanti juga kita ada satu, kalau nggak salah ada dari Mas Widila, mungkin nanti bisa dijelasin, ada satu channel juga sih untuk lebih ke peer aja sih kalau itu ya jatuhnya ya. Nggak harus yang lebih berpengalaman terus ngasih ke siapa gitu, tapi lebih ke peer aja. Maksudnya biar ada kesulitan tentang apa gitu. Tentang cara akses mata kuliahnya lah atau tentang apapun itu ya. Bukan tentang kontennya ya, tapi tentang ada prosesnya gitu. Nah, itu juga yang pengen kita adain sih, karena peer maksudnya untuk saling menolong sesama gitu ya. Maksudnya nggak perlu yang beda level atau apapun itulah. Kalau saya pengennya justru ada itu sih, karena jujur saya sebagai misalnya nih saya PhD gitu, saya butuh ada pandangan misalnya dari Mas Munawir nih gitu, atau dari misalnya siapa Mas Riki yang lebih berpengalaman, atau dari Mas Munawir aja misalnya satu barengan. Kayak kemarin saya nanya tentang 10 weeks report gitu, apa aja isinya, terus ngisinya harus bagaimana gitu. Itu sih menurut saya juga penting, nggak harus konten akademisnya juga. Betul, Mas Arief. Jadi yang saya alami di level master gitu, intinya memang apa yang menjadi penilaian kampus itu kan beda-beda. Penilaian masing-masing dosen beda-beda. Itu mungkin yang dimaksud Mas Arief. Jadi contoh yang paling gampang kalau di master, bikin assignment 1 berupa coursework seperti apa yang dapat nilai A, coursework seperti apa yang dapat nilai B. Itu kan apa istilahnya, kita perlu sharing sebetulnya Mas Arief ya, supaya standarnya ketemu, supaya kita paham apa maunya dosen ini, apakah harus pakai yang kuanti, apa kualitatif sudah bisa A. Itu kadang Mas Arief, kalau di ekonomi, jurusan ekonomi menjadi apa istilahnya, seni gitu ya. Jadi nggak melulu apa yang knowledge yang ada di kepala kita, tapi kita harus betul bisa tuangin dengan baik di tulisan. Nah itu kan sebetulnya nggak perlu juga nyari dosen kan, itu sebetulnya nyari senior yang 1 tahun sebelumnya apa 1 semester sebelumnya sebenarnya udah cukup gitu. Cuma kadang kita nggak merasa itu sulit, itu aja yang menjadi challenge sih. Artinya segala sesuatu yang kita anggap mudah itu kadang ya justru yang menjegal kita gitu ya. Artinya menulis itu mungkin mudah bagi kita, tapi menulis yang seperti apa, nah itu kadang kita nggak tahu, dan akhirnya begitu kita tulis hasilnya nggak maksimal. Saya dapat cerita dari teman-teman, dari Mbak Rika gitu, ada yang dapat kurang nilainya Mas Arief, karena misalkan hanya bibliografinya. Jadi saking dosennya udah bingung ya, ini mana supaya nilainya beda, itu bibliografinya salah udah beda nilai gitu. Artinya yang seperti ini kan kita nggak sangka ya. Kita pikir bibliografi kan cuma pelengkap dalam arti persepsi kita di S1 mungkin. Tapi mungkin di S2, di S3 udah harus perfect gitu bibliografi gitu. Nggak boleh ada yang salah. Nah kayak gitu kan kita nggak pernah sangka, tapi ternyata menjegal kita. Maka yang seperti itu bisa juga ya Mas Arief ya. Termasuk juga mental well-being. Nanti akan ada ya Mas Widi ya. Ada acaranya. Jadi ketika stres ya ngadepin ujian ya kan, kita harus seperti apa harus jalan-jalan ke gunung ya Mbak Rika ya, harus naik ke pantai, turun-turun ke gunung ya. Oke, waktunya tinggal sekitar 4 menit. Masih ada lagi yang bertanya? Mbak Rika kayaknya mau ada pertanyaan nih Mbak Rika. Iya, tapi tadi kan telat baru sampai. Nah, sebenarnya ini sih yang dibahas Mas Yason tadi. Jadi kemarin tuh nilainya kurang dikit banget tuh gara-gara masalah Mendeley. Aku belum double check. Nah, kalau misalnya mungkin tadi kan yang ditanyain kalau misalnya nggak lengkap pas di di reference-nya itu, kalau di-update, kalau diisi manual kan kadang kayak jadi itu kan Mas, jadi berantakan kan. Nah, berarti gimana ya cara lainnya?
Maksudnya pas diisi manual terus diupdate lagi tuh jadi nggak rapi gitu. Diisi manualnya dari desktop app kan ya, maksudnya dari reference manager ya, atau enggak dari Word-nya langsung. Oh iya, kalau itu iya sih. Kalau itu jadi itu tadi, kalau misalnya details di desktop app atau reference manager-nya yang salah tadi, tapi ini sebenarnya jadi agak bias ya, karena saya pakainya desktop app ya, bukan yang reference. Ini oke, asumsinya adalah desktop app ya. Jadi kalau ada yang salah detail itu, balik lagi ke desktop app, dibenerinya di situ. Jadi misalnya autornya ada yang salah nih, nah kita benernya di situ, jangan di Word-nya. Karena kalau di Word, kalau kita refresh, misalnya kita masukin citation yang baru, kita refresh, ya yang lama, yang tadi kita edit, akan hilang juga sih ke bawah updatean terbaru. Karena yang di desktop app kan sebenarnya nggak berubah, tetap yang salah tadi lah. Jadi yang harus diubah di situnya, di sumbernya. Ya, kalau manual banget di Word itu sih resikonya. Jadi berantakan. Iya, jadi kemarin tuh ada tambahan dari tutorial tuh kayak masalah apa namanya reference gitu loh. Oh iya, terus nanya lagi Mas, kalau misalnya kan ada yang dari Mendeley, yang dari universitas sama dari apa namanya sendiri ya. Nah, itu bedanya apa ya kalau dari UOI? Maksudnya aku belum nyoba yang dari kampus kan. Itu maksudnya ada kayak apa sih? Semacam fasilitas-fasilitas apa sih yang nggak di-provide sama yang kayak personal gitu? Kalau dari kampus biasanya lebih lengkap ya? Atau gimana ya? Oh, saya malah nggak tahu sih ada khusus dari kampus ya. Ada yang dari universitas. Ada. Kayak student tapi aku belum version coba. Gitu ya, kalau student version. Karena kan sebenarnya pada dasarnya free ya untuk semuanya. Kayak misalnya contohnya kalau kita pakai Tableau misalnya ya, ini untuk misalnya contoh ada software ya, Tableau untuk data analisa gitu ya, misalnya. Ada versi berbayar, ada versi student version. Nah, versi universitas biasanya ada fitur-fitur khusus memang. Tapi setahu saya kalau Mendeley karena pada dasarnya free, harusnya sih nggak ada beda ya mungkin. Tapi saya jujur belum coba sih. Maksudnya belum ada pengalaman. Kayaknya itu membantu kalau kerja di library, Mbak. Aku sih pakai Mendeley sendiri ya. Tapi nggak pernah kerjain tugas di desktop library. Tapi kayaknya kalau di desktop library kan kita single login tuh. Terus Mendeley-nya langsung Mendeley yang dapat dari email kampus. Jadi mau pakai desktop library yang mana aja, tinggal login dari email kampus, bakal tetap munculnya yang Mendeley kampus itu gitu. Kayaknya itu sih Mbak. Tapi aku selama ini kerjanya di laptop sendiri, jadi nggak bisa. Kayaknya itu, tapi aku nggak bisa confirm juga. Iya, oke, baiklah. Nanti aku coba lah. Jadi yang hati-hati di dalam konteks email tadi yang kita bahas tadi Mas Arief. Kalau misalkan Mbak Rika pakai dari S2 ini sudah pakai emailnya Dandi gitu kan. Emailnya Dandi. Lalu S3-nya katakan di Cambridge. Nah, itu kan mungkin kepake ini S2 yang Mendeley-nya Dandi itu kan kepake Mas. Ini kita masih butuh sumber data yang lama kan. Nah, tapi kalau sudah kita nggak di Dandi lagi, apalagi tadi ya udah usang setelah 6 bulan kita lulus, saat kita ngambil S3 misalkan, itu kan udah nggak bisa sinkron. Itu kelemahannya itu ya, artinya Mas Arief kan. Selama kita nggak lupa password, oke. Tadi Mas Arief bilang gitu. Tapi ketika kita lupa password, kita mau buka apa yang kita sudah simpan di S2 dengan emailnya Dandi, nggak bisa kita tarik lagi di emailnya Cambridge. Ini ilustrasi lah. Betul Mas Arief gitu kan ya? Iya. Ya intinya kalau kita lost untuk bisa login ya akhirnya jadi nggak kepake sih ya. Maksudnya nggak bisa akses lagi. Tapi selama masih bisa login, ya itu. Ya tadi sih sarannya harusnya bisa diganti preference emailnya sebelum habis nih deaktif gitu ya. Entah diganti atau misalnya kita ya susah juga sih. Kayaknya kaku Mas. Iya. Karena itu sign in via institution Mas, memang. Iya. Agak kaku artinya teman-teman saya nggak tahu nanti di sesi yang lain apa bisa dibahas lagi. Tapi intinya kalau kita mau ada rencana lanjut dari S1 ke S2, S2 ke S3, lebih baik memang email yang bisa kita pegang gitu. Meskipun memang nggak memudahkan saat kita di library kampus, memang nggak memudahkan di situnya. Cuma nanti di jangka panjang lebih enak. Itu kalau mau ngambil yang align ya, S1, S2, S3-nya align terus atau berkaitan. Tapi kalau atau dibuat grup yang model tadi kolaboratif gitu loh. Jadi database si satu folder itu bisa diakses oleh email pribadi kita Gmail misalnya dan dari kampus juga gitu.
kan bisa tuh tadi collaborative folder gitu. Nah, kalau bisa itu lumayan sih, itu membantu sih harusnya. Oke, nanti kita coba notice Mbak Rika collaborative folder seperti apa. Ini waktunya udah lewat 2 menit, teman-teman. Mohon maaf. Apa boleh yang bisa menyalakan kamera, menyalakan kameranya? Ini untuk foto bersama ya.